Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jelita Anggraini dengan NIM 19230071. Baiklah, pada video kali ini saya akan mereview jurnal yang bertemakan Socio-Environment Accounting. Jurnal yang saya bahas yaitu dengan judul Dialogue Framing of Accounting Information System in Social and Environmental Accounting Domains, Lesson from and Microfinance. Lanjut kepada pembahasan teori. IMA dapat digambarkan sebagai identifikasi, alokasi, pembangkitan, dan penggunaan informasi lingkungan fisik dan moneter untuk mendukung pengambilan keputusan bisnis untuk mencapai bisnis yang berkelanjutan. Ini adalah seperangkat alat akuntansi yang menggabungkan data dari akuntansi keuangan, akuntansi biaya, dan neraca aliran material untuk meningkatkan efisiensi material, mengurangi dampak atau risiko lingkungan, dan biaya perlindungan lingkungan. IMA mencangkup dua jenis informasi lingkungan, yaitu fisik dan moneter. Informasi lingkungan fisik dapat didefinisikan sebagai informasi tentang aliran energi, air, material, dan limbah, seperti jumlah total air bersih yang dikonsumsi dan total volume limbah dan energi yang dikonsumsi. Selanjutnya, mengukur biaya lingkungan adalah fokus utama dalam IMA. Dengan informasi lingkungan fisik memberikan dasar untuk kuantifikasi biaya tersebut. Biaya lingkungan dapat dikategorikan menjadi biaya internal dan eksternal. Biaya internal adalah biaya yang berhubungan langsung dengan produk atau jasa, seperti biaya limbah, biaya rehabilitasi lahan, dan pengeluaran penelitian dan pengembangan. Untuk inisiatif hijau, di mana perusahaan bertanggung jawab atas biaya ini. Sebaliknya, biaya eksternal biasanya disebut sebagai eksternalitas, adalah biaya yang tidak diperhitungkan secara hukum oleh perusahaan hanya karena tidak dapat diukur secara finansial. Selanjutnya yaitu kasus yang dibahas. Mengadopsi kerangka teori kontingensi, penelitian ini menyelidiki sejauh mana perusahaan publik Malaysia atau PLC menerapkan akuntansi manajemen lingkungan atau IMA, dan apakah penerapannya bervariasi di seluruh karakteristik perusahaan. 5 karakteristik perusahaan yaitu sensitivitas lingkungan industri, ukuran perusahaan, status kepemilikan, adopsi sistem manajemen lingkungan atau IMS, dan proporsi direktur non-eksekutif atau INED. Selanjutnya, objek penelitian. Sampel kami terdiri dari 801 CFO atau Direktur Keuangan Perusahaan Publik PLC Malaysia. Teknik analisis data. Yang pertama, uji T sampel independen dilakukan untuk menilai varians antara responden awal 10 paling awal dan akhir 10 paling akhir. Perbandingan antara kedua kelompok menunjukkan bahwa pada tingkat signifikansi 5%, tidak ada perbedaan yang signifikan dalam skor untuk semua item IMA antara responden awal dan akhir. Dengan demikian, bias non-respon bukanlah masalah besar. Yang kedua, penelitian ini menggunakan desain kuesioner. Yang terakhir yaitu hasil penelitian. Yang pertama, tingkat penerapan IMA di antara perusahaan adalah moderat, yang agak tinggi dibandingkan dengan temuan sebelumnya. Namun, tingkat implementasi yang moderat menunjukkan bahwa keterlibatan akuntan dalam usaha lingkungan penerapan tetap kurang, konsisten dengan syarat sebelumnya bahwa peran akuntansi di bidang lingkungan minimal. Yang kedua, tampaknya perusahaan lebih menekankan pada kegiatan efektivitas biaya lingkungan daripada pengukuran dan integrasi informasi lingkungan ke dalam MAS mereka yang ada. Sekian jurnal saya pada kali ini, kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.